banyak cara. Anak-anak kecil itu kan suka dengan hal-hal baru, Mams. Dicoba ya, Mams. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini saya lagi nyiapin sarapan, Mams. Dan saya bikin sandwich telur buat anak-anak dan pas suami. Karena permintaan mereka minta dibikinin sandwich telur buat pagi ini. Ini sekalian saya mau nyiapin menu buat makan siang. Jadi saya tadi udah nyiapin ayam sama tahu. Nanti mau saya pakein saus teriyaki. Bumbunya udah mulai siap, jadi saya masukin ayamnya. Ini saya pakai ayam filet, jadi saya pakai filet bagian dada ya, Mams. Nah, udah siap buat makan siang, Mams. Nah, berikutnya selesai nyiapin sarapan dan bikin menu siang, saya mulai bersihin lantai atas buat beberes biar terlihat bersih dan rapi. Seperti biasa juga ya, Mams. Jadi saya melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan ART. Meskipun saya seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja pada suatu perusahaan, tapi saya berusaha menyelesaikan semua pekerjaan rumah tanpa bantuan ART. Karena saya membaginya bersama anak-anak dan pas suami. Untungnya mereka bisa diajak kerjasama, jadi banyak membantulah. Nah, ini beberes saya udah selesai, Mams. Setelahnya saya mulai siap-siap buat berangkat kerja. Karena hari ini adalah hari Senin, jadi saya pakai seragam yang ini. Kemudian saya padukan dengan kerudung warna merah. Dan hari ini saya pakai rok yang warnanya hampir senada dengan seragam saya. Ini agak-agak abu tua atau hampir bisa dibilang biru tua ya, Mams. Kalau pakai rok itu kalau mau sholat atau mau ke kamar mandi itu lebih gampang gitu loh, Mams, menurut saya. Jadi saya putusin hari ini buat pakai rok aja. Nah, ini outfit hari ini, Mams. Siap-siap buat berangkat kerja. Nah, sekarang waktunya sharing. Hai Mams, kali ini aku akan membawakan sesuatu yang agak beda nih. Sama-sama sharing sih, tapi agak sedikit beda ya Mams. Jadi Mams, kali ini aku akan sharing tentang gimana sih caranya agar anak-anak kita atau bahkan kita bisa berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana caranya? Dimulai dari ibu kita, Mams. Ibu itu kan sering berkomunikasi dengan anak. Anak juga sering berkomunikasi dengan ibu. Entah tanya apalah, minta apalah, cerita apalah, bahkan ngadu, semuanya larinya ke ibu. Pasti larinya ke ibu dulu. Iya nggak sih, Mams? Nah, ini sebenarnya kesempatan yang bagus buat anak-anak, bahkan diri kita sendiri untuk membiasakan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa improve diri kita gitu loh, Mams. Jadi nggak hanya cuman sebagai moms biasa atau sebagai ibu biasa, ibu rumah tangga biasa, tapi kita juga bisa loh memiliki kemampuan yang lebih dari itu. Sebenarnya banyak cara sih ya buat mengimprove diri kita, itu sebenarnya banyak cara, mulai dari cooking, bisa dengan membaca, itu juga salah satu yang bisa mengimprove diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Maksudnya biar kita nggak gampang stres gitu loh, Mams. Soalnya kan biasanya kita selesai masak atau selesai beberes atau selesai ngerjain apa gitu ya, kita biasanya kan bengong, mau apa lagi ya, masih ada waktu atau masih banyak waktu nih, mau ngapain ya. Nah, ini kadang yang membuat para moms itu jenuh. Nah, biar kita nggak jenuh, yuk kita improve diri kita, moms. Kita kembangkan apapun yang ada di diri kita. Biasanya kan kita ada bakat-bakat terpendam tuh ya, Mams. Mungkin yang suka nulis atau mungkin yang suka masak, lakukan, Mams. Jadi
biar kita tuh nggak jenuh gitu aja sih Moms. Apapun yang menarik minat Moms di rumah, kembangin Moms. Jadi misalkan yang suka mapel matematika, Moms suka banget sama matematika, ya udah kembangin Moms. Moms bisa bikin video tentang cara membuat akar atau pohon faktor, seperti itu Moms. Jadi improve diri kita atau kembangkan diri kita semaksimal mungkin sehingga Moms itu nggak akan ngerasa bosan. Jadi kita nggak akan bengong gitu loh Moms, nggak jenuh, nggak berada di titik jenuh karena kita memiliki sesuatu yang akan kita selesaikan. Itu cuma sharing ya Moms. Balik ke bahasa Inggris lagi ya Moms. Dulu kan kita semua pernah memperoleh pelajaran tentang bahasa Inggris, ya kan Moms? Jadi kita bisa kok ngajarin anak-anak bahasa Inggris di rumah itu bisa. Kalau misalkan les boleh ya Moms, oke les. Tapi kalau cuma les mapel atau mata pelajaran, anak itu akan sulit berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena ya memang yang dibahas tentang PR bahasa Inggrisnya. Berbicara dalam bahasa Inggris itu perlu dilatih. Jadi nggak sekedar datang les, pulang, datang les, pulang. Terus harapannya mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan bagus. Itu minim banget Mam harapan seperti itu. Jadi yang bagus ya kita sebagai moms, sebagai ibu mereka, kita berusaha untuk menyemangati mereka atau mengajari mereka dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya moms, itu akan lebih mudah buat mereka. Nah, tunggu apa lagi? Cus, kita praktek yuk. Oke moms, kalimat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari ntar malam ya moms. Nah, ketika malam, anak-anak itu kan biasanya main atau kalau nggak nonton HP, nonton TV atau ngelakuin sesuatu gitu ya Moms. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 misalkan atau pukul 10 misalkan. Biasanya kan Moms bilangnya gini ya, ayo udah malam nih, besok waktunya sekolah loh, bobo yuk, misalnya seperti itu. Nah, Moms bisa menggunakan kalimat seperti ini, let's go to bed, let's go to bed. Nah, untuk pertama kan Moms kadang merasa kikuk ya atau gimana gitu ya. Nah, Moms bisa mengawali dengan kalimat seperti ini. Dek, Mama mau pakai bahasa Inggris ya mulai hari ini. Kita belajar pakai bahasa Inggris yuk Dek. Biasanya anak-anak kecil itu kan suka dengan hal-hal baru Moms. Ketika mereka udah merespon dengan baik, berarti mereka udah siap untuk mendengarkan. Langsung katakan Moms, it's time to go to sleep. It's time to go to sleep, yang artinya waktunya tidur, atau let's go to bed, yang artinya yuk tidur yuk. Nah, untuk pronunciations, Moms nggak perlu khawatir atau takut untuk ngucapinnya. Takut salah ngomongnya lah, pelafalannya lah, gak usah Moms. Itulah yang membuat kemampuan berbahasa kita itu nggak bertambah. Jadi ketika kita ngomong, ya udah ngomong aja Moms. Nah, kemudian kalimat apa lagi nih yang bisa kita gunakan Moms? Switch on the lamp, yang artinya nyalakan lampu, atau switch off the lamp, yang artinya matikan lampu. Jadi ketika kita minta anak-anak buat nyalain lampu, kita bisa gunakan kalimat switch on the lamp. Dan ketika kita pengen anak-anak buat matiin lampu, kita bisa gunakan kalimat switch off the lamp. Nah, gimana Moms? Gampang kan? Dicoba ya. Bahasa Inggris itu Moms akan lebih mudah dan lebih cepat dipelajari kalau kita langsung menggunakan dalam satu kalimat. Jadi gak ngapalin ya per kata gitu loh Moms. Kayak kita waktu zaman dulu ya Moms, belajarnya vocab dulu tuh. Nah, ternyata itu kelamaan Moms. Nah, jadi gitu ya Moms. Ingat Moms, kata apa yang akan kita mulai di hari ini? Kata apa yang akan kita ucapkan atau kita terapkan ke buah hati kita malam nanti? Iya betul, it's time to sleep atau let's go to sleep. Nah, dari dua kalimat itu Moms, yang satu kalimat aja bisa dibikin berbagai macam kalimat. Misal, it's time to cook, waktunya masak. Atau bisa juga it's time to eat, waktunya makan. Banyak pengembangannya Moms. Dan kalimat berikutnya apa Moms tadi? Switch on the lamp, nyalakan lampu. Dan switch off the lamp, matikan lampu. Dicoba ya Moms. Jadi untuk kali ini 4 kalimat itu tadi aja ya Moms yang kita pelajari. Gak usah banyak-banyak dulu Moms, yang penting mengena, dipakai, dan berkelanjutan. Mengena di kehidupan kita sehari-hari, dipakai terus kalimatnya ketika ada momennya. Berkelanjutan maksudnya lanjut lagi, besok lagi, lusa lagi, terus menerus, sehingga
Gak terasa ternyata kita udah banyak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan terakhir, sabar dan telaten. Santai aja Moms, nggak usah terburu-buru pengen banyak praktek kalimat-kalimat lainnya. Biar Moms ntar biasanya. Yang penting dimulai dari sekarang dan berkelanjutan. Dipraktekin ya Mom. Nah begitu ya Moms. Selamat mengembangkan diri Mom. See you next video. Bye.